Saya masih bersama dengan Prof. Zubairi Jurban selaku tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Jadi Prof, mungkin bisa dijelaskan supaya kemudian masyarakat jelas. Karena Pak Menteri Kesehatan sudah mengatakan bahwa belum tahu sudah masuk atau tidak. Karena perlu dilakukan sequence pemeriksaan urut virus, begitu kurang lebih. Meskipun D614G setelah dikonfirmasi masuk. Betul ya Pak, D614G sudah masuk, tapi B117 yang dari Inggris ini belum tahu ada di Indonesia atau tidak? Iya benar. Oke, jadi kalau D614G betul dia punya tingkat penularan yang lebih tinggi dari virus COVID sebelumnya, dan B117 lebih di atas D614G, lebih tinggi lagi. Bisa dikatakan bahwa yang selama ini kemudian disebutkan 10 kali B117 kita bicara dia, 10 kali lebih cepat penularannya ketimbang virus COVID biasa, COVID sebelumnya. Ya itu yang kelihatannya kurang tepat karena laporan awal kan lebih 71% dibanding sebelumnya. Oke. Namun kenyataannya virus yang beredar di Inggris sekarang ini cepat banget menggantikan virus yang lama. Jadi bahkan diprediksi 2 minggu lagi, medio Januari, itu 90% virus yang beredar di seluruh Inggris itu dari virus baru. Artinya kalau masih di bawah 100% nggak sampai 2 kali lipat dong Prof. Artinya memang kalau dibilang 10 kali lipat nih lebay, berlebihan ini ya? Iya. Baik. Saya ke Mbak Diah Satyani, penasihat gender dan pemuda untuk WHO. Mbak Diah, apa yang bisa disampaikan di sini terkait dengan mutasi virus yang baru? Ya, terima kasih Mas Saiman. Dari WHO ada beberapa hal yang sudah bisa disampaikan, tapi kita harus mungkin sekarang ini melihat bahwa ini adalah situasi yang evolving. Jadi bukan berarti apa yang kita ketahui hari ini akan sama dengan apa yang kita ketahui minggu depan atau tadi seperti Prof. Zubairi bilang mid Januari, karena virus ini makin lama dia berada di antara kita, di antara manusia, dia akan mencoba bertahan hidup karena kita melawan dia sekarang. Jadi dia berusaha mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Itu yang kita sebut dengan mutasi. Akan ada banyak mutasi lain mungkin ke depan, tapi tadi sudah disebutkan 2. Ada yang tadi yang tipe D, kemudian Inggris melaporkan, Afrika Selatan juga melaporkan bahwa sudah ada mutasi virus. Yang kita ketahui saat ini adalah memang spread-nya jadi lebih cepat. Tetapi kita tidak bisa memastikan saat ini apakah ini memperparah atau memperburuk keadaan sakitnya. Dan pertanyaannya apakah sudah masuk ke Indonesia, Bu Diah? Saya tidak berkompeten untuk memberikan. Dari catatan WHO mungkin, karena tentu WHO terbuka untuk kemudian semua negara terbuka atas informasinya. Belum, dari WHO kita belum menerima laporan karena itu harus dilaporkan oleh negara yang bersangkutan melalui database GSAID. Sekarang sudah ada banyak yang dilaporkan, jadi sama Mas Aiman, seperti Inggris dan South Africa, Afrika Selatan melaporkan adanya strain baru yang mutasi baru ini. Kalau nanti ditemukan di Indonesia, itu pun harus dilaporkan kepada satu genome sequencing-nya lewat GSAID dan kemudian dilaporkan ke WHO. Iya, sikap kita tentu tetap harus waspada. Apakah kemudian 3M, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, cukup untuk kemudian mengatasi strain baru dari virus COVID ini? Jadi posisi WHO adalah sejak awal adalah public health measures yang kuat, pilar-pilar kesehatan masyarakat yang kuat, dan itu bukan hanya 3M, tetapi juga didampingi oleh 3T. Jadi testing, tracing, dan treatment juga harus sama kuatnya. Jadi ini yang kemudian akan menekan virus tersebut dan automatically akan menekan mutasinya juga. Jadi kita akan mengerem mutasinya. Jadi 3M plus 3T itu kemudian mudah-mudahan bisa mengatasi semua jenis strain virus nanti apapun ketika mereka berevolusi. Iya. Oke, terkait dengan pernyataan Prof. Zurban tadi bahwa ini tidak sampai 10 kali lipat yang kemudian disebutkan, tapi tidak juga sampai 100%, artinya tidak sampai 2 kali lipat proses penularannya. Betul demikian? Iya. Jadi WHO sangat berhati-hati untuk memberikan angka atau presentasi. Semuanya harus diberikan berdasarkan evidence. Saat ini yang bisa diberikan oleh WHO adalah
lebih cepat menyebarnya, tetapi berapa persen lebih cepat kita belum memberikan satu angka yang definitif. Untuk D614G, apakah Indonesia sudah melaporkan ke WHO? Ada strain baru ini? Saya tidak tahu. Rasanya itu pasti sudah dilaporkan via GC dan kemudian automatically dilaporkan ke WHO apabila sudah definitif ditemukan di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Terakhir saya akan ke Pak Harrison dan kemudian ke Prof. Zurban. Pak Harrison, apa yang kemudian dilakukan Kalimantan Barat yang kemudian menemukan pertama kali menurut informasi dari Pak Harrison? Ya, jadi belajar dari pengalaman ternyata pada bulan Agustus kami sudah punya D614G. Maka untuk libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak Gubernur sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 itu menetapkan bahwa setiap penumpang dari yang akan masuk ke wilayah Kalbar, terutama untuk moda transportasi udara, itu mereka harus menunjukkan dulu swab PCR negatif di bandara asal. Nah, kalau dia negatif baru boleh diangkut oleh maskapai ke Kalimantan. Baik. Kecuali palsu. Tapi ya, kalau Pak? tidak boleh. Kecuali surat COVID bebas COVID itu palsu. Ya, saya kira itu sudah harus ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Kami lihat itu banyak yang... Dan itu harus kemudian ditindaklanjuti secara hukum juga agar tidak terjadi dan kemudian ada efek jera dari situ karena bisa membahayakan ke yang lain. Betul. Baik, terakhir ke Pak Zurban, sempat disebutkan klaster keluarga ini membesar atau disebutkan menggila. Sampai kemudian ada usulan salah satunya dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ariza, mengatakan bahwa di dalam rumah harus menggunakan masker juga. Apakah kemudian ini bisa, ini logis kemudian untuk dilakukan? Ataukah memang ini sebuah hal yang memang harus dilakukan, Prof. Zurban? Iya, kluster keluarga memang meningkat tinggi banget. Mungkin masyarakat belum paham apa itu keluarga. Jadi misalnya saya punya anak, saya punya cucu, itu kan pasti keluarga dekat saya. Tetapi anak dan cucu saya selama 11 bulan ini baru ke rumah 1 kali. Iya. Ketemunya pun di halaman, tidak boleh masuk, pakai masker, cuci tangan, dan pada waktu saya menyuguhkan makanan minuman, itu tidak untuk dimakan, diminum di situ, tetapi dibawa pulang. Baik. Dan kemudian tidak boleh lama-lama. Iya. Jadi 3/4 jam. Udah pulang dulu daripada... Oke, jadi kalau yang jarang ketemu misalnya atau yang sering keluar, ya tetap harus diberlakukan 3M walaupun keluarga, begitu maksudnya ya? Iya, keluarga yang tidak tinggal serumah itu harus diberlakukan seperti orang ini lain pesan yang penting. masih mungkin ada virus ya. Baik, terima kasih. Prof. Zubairi Zurban dari Satgas COVID-19, kemudian Mbak Diah Satyani Saminarsi dari WHO, dan Pak Harrison, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Saat lagi Anda akan menyaksikan program lanjutan Kompas TV B-Talk. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Tetap sehat selalu. Gunakan masker ketika Anda berada di luar rumah dan ketika Anda berkunjung kepada keluarga yang memang kemudian Anda tidak yakin bahwa Anda atau mereka misalnya bisa menularkan. Gunakan masker. Salam.